Haleluya, luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Luar biasa, luar biasa. Loh, kabur yang satu. Ibnu katanya tadi di bawah bilang dia mau melakukan barita. Ibnu, tapi saya tunggu pada keluar lagi. Kurang ngajar tuh orang tadi siang kabur, sekarang kabur lagi. Salah. Pak Dani, the voice note kenapa loh Pak Dani? Buat Pak Ibnu baca Markus pasal 16 ayat 16 ya. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, Pak Ibnu. Oke, selamat malam Pak King David. Shalom. Ya, shalom, luar biasa, kesaksiannya dahsyat ini. Ya, wah. Kalau bukan Tuhan yang pilih, saya rasa nggak mungkin ya. Jadi seorang yang tidak mengenal kebenaran, lalu bisa dibawa mengenal kebenaran secara bertahap, dan akhirnya sekarang sudah dibaptis dan sudah ikut perjamuan kudus, kemudian sudah banyak menghafal ayat Alkitab, ya, kemudian dengan begitu cara menjawab firman Tuhan. Jadi saya lihat ini memang kerohaniannya mulai bertambah ya, terus naik dan tidak turun. Seperti firman Tuhan katakan ya, kamu akan menjadi kepala bukan ekor, kehidupanmu akan naik dan tidak akan turun. Saya percaya Marisa akan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Terus bersaksi, jangan takut, jangan pernah takut. Terus bersaksi supaya banyak orang diselamatkan. Karena Tuhan Yesus berkata, ya seperti tadi Marisa katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa di sorga tanpa melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus bukan penunjuk jalan, tapi dia adalah jalan itu sendiri. Ya, bahkan dia berkata, aku pergi ke sana, ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Itu satu hal yang amat sangat luar biasa, berarti sorga yang dijanjikan itu sebuah kepastian, bukanlah mudah-mudahan, ya, bukan lagi, wah mudah-mudahan sampai ke sorga, enggak demikian, ya. Setiap orang yang percaya Yesus Kristus pasti selamat, ya. Yang tidak percaya pasti dihukum, yaitu binasa kekal di dalam neraka abadi. Jadi dua tempat abadi, sorga abadi, neraka juga abadi. Dan setiap orang yang masuk ke sana tidak akan bisa keluar lagi. Sebab neraka itu dikatakan bahwa api neraka itu adalah api dari Tuhan, bukan buatan manusia. Ya, api yang langsung dari Tuhan. Jadi tidak mungkin pemadam kebakaran bisa memadamnya. Ya, tidak mungkin seorang yang berkuasa siapapun bisa memadamkan api neraka itu karena dari Tuhan. Ya, dikatakan ulatnya nggak bisa mati memang. Ya, akan terdapat kertakan gigi, keratap dan kertakan gigi. Ya, kekal abadi. Jadi jangan sampai kita masuk ke sana. Keputusannya dari sekarang, seperti Mbak Risa sudah mengambil keputusan, percaya Tuhan Yesus, itu sudah satu jaminan keselamatan, bukan mudah-mudahan, sebab ayatnya banyak. Iya, ya. Banyak sekali. Kalau kita baca Alkitab, wah luar biasa, ya. Wah dahsyat. Baik, saya kasih teman-teman yang lain. Mungkin Pak Lidara atau siapa, Pak Bom, silakan. Kita salam-salam dulu ya. Selamat malam abangku Pak Lidara. Ya, shalom. Shalom. Luar biasa. Kesaksian yang membangkitkan, ya. Jadi memang luar biasa ya. Alkitab itu bukan isinya. Masuk Bang, kenapa hilang? Oke. Teman-teman sebelum Pak Lidara, ya sebelum Pak Lidara, ini hari ini kan, Pak Lidara udah masuk. Oke, Pak Lidara. Halo, terputus kok diputusin? Aduh. Putusin siapa? Yang putusin jin berarti. Oke, jadi saya lanjutkan ya, luar biasa Marisa. Mau masuk di komputer ya? Biar saya kasih kirim link. Mau masuk di komputer? Boleh, habis ini. Jadi ya Marisa ya luar biasa, karena Alkitab itu bukan berisi dongeng.
Alkitab itu berisi bukti dan fakta. Semua bukti dan fakta ada di Alkitab. Kalau Alkitab kitab dongeng, maka kita semua tidak akan selamat. Begitu, jadi luar biasa, Marisa. Ya, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Lanjut, Nih, silakan. Pak Bom. Ya. Kan aku nggak sengaja baca Alkitab pada Markus pasal 14 ayat 8 sampai 9. Aduh, aku nggak kuat, Pak. Ini, Pak. Ia telah melakukan apa yang dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ini yang aku bisa nangis, nggak kuat ini. Yesus sudah apa yang namanya? Sudah benar-benar mempersiapkan penguburan demi kita manusia berdosa ini. Makanya teman-teman sekalian harus mengerti itu gitu loh. Haleluya. Bahkan Marisa, Yesus sudah memberitahukan akan dia disalib dan akan penangkapannya sampai 3 kali dia memberitahukan. Ya, itulah Tuhan, karena dia mengetahui, karena dia Tuhan, karena dia sudah mengetahui apa yang terjadi ke depan. Ya, apa yang akan terjadi ke depan dia sudah tahu, karena dia Tuhan. Haleluya. Oke. Teman-teman, malam hari ini yang bersaksi adalah Marisa, ya. Oke, perhatikan ya. Marisa adalah nona cantik dari mana itu namanya? Dari Jawa Barat. Jawa Barat. Tuh kumaha Cirebon. damang. Kumadamang saya tuh. Nah kan baturan orang kan jadi Pak Bung ke Jawa Barat, Marisa. Pinter banget, Pak Bom. Dulu kan waktu orang mah kan kuliah aya nggak baturan. Namanya Mukti Jasir. Ya, nah, itu Pak mengajar Pak orang. Ya, sampai ayana juga kabogona orang juga kan tulis-tulis. Duh, itu playboy dulu ya. Dulu. Eta kabogo no eta hoyong wae. Oke, malam hari ini Marisa yang bersaksi. Besoknya ini ada cewek cantik lagi. Ayo penasaran siapa? Nih, lihat. Waduh, ini pasti Pak Dani ini kepelingar sama Ibnu nih. Masuk. Aduh, ini channel Pak Bom ini. Di sini pertamanya ada 72 bidadari. Rahma ini jago loh Al-Qur'annya dia nih. Oh iya, Luar biasa. MTQ dulu ya. Ya, pesantren juga dia. Haleluya. Pesantren. Iya. Ibu Rahma sudah ada. Oke, shalom. Sudah ada rahmanya. Bang Merdeka, silakan. Yo, terima kasih. Shalom teman-teman terkasih. Dalam Shalom. Kakak Nona, selamat malam Bang Dani. Ya, luar biasa ya kesaksiannya ya. Saya sangat yakin betul-betul dapat jamahan dari Roh Kudus. Kalau tidak dapat jamahan, nggak mungkin ya. Boleh dikatakan petobat baru. Ya, penguasaan Alkitab firman Allah itu sangat-sangat luar biasa. Ya, saya sendiri saja malu ini. Ya, jadi segala perkataannya, ya, segala ucapan Marisa ini selalu berkaitan dengan firman Tuhan. Ya, bersentuhan, tidak ada kata-kata yang keluar itu tidak bersentuhan dengan firman Tuhan. Sangat-sangat luar biasa. Memang petobat-petobat baru ini kalau kita lihat semangatnya begitu ya, kasih mula-mulanya itu sangat luar biasa, menggebu-gebu ya. Karena berpikiran begini, kalau dia sudah diselamatkan, dia harus menyelamatkan orang lain ya. Jadi rasa kepekaannya untuk orang lain itu sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus, kasih itu benar-benar memang tercermin dalam Marisa gitu ya. Dan yang jauh lebih penting lagi, damai sukacitanya itu loh ya. Betul. Bukan masalah harta ya, bukan masalah apa yang ada di dunia ini, tapi sukacitanya itu ya. Ya, bagaimana kita merasakan ya merasakan pengalaman dengan Tuhan begitu ya. Pasti kita jangankan dengan Tuhan ya, kalau ada kita mengenal pejabat saja kita sudah senang gitu. Apalagi sama Tuhan, pencipta alam semesta gitu ya. Jadi
sukacitanya itu pasti luar biasa. Dan yang ketiga ini, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, beda ya. Setelah kita mengenal, sikap kita bagaimana, ucapan kita memang bagaimana, itu memang berbeda ya. Yang dulunya mungkin kurang baik menjadi baik ya. Jangan seperti ya ada yang dulunya baik tiba-tiba justru katanya mengenal Tuhan yang benar tetapi justru sikapnya berantakan gitu ya, sampai menghalalkan darah orang. Dulunya dia tidak menghalalkan darah orang, tapi setelah mengenal katanya Tuhan yang benar ya, tetapi menghalalkan darah orang dan sebagainya, itu perlu dipertanyakan ya. Apakah betul mengenal Tuhan yang benar seperti itu? Ya. Ya, yang jelas, ya kalau kita menggunakan akal sehat kita, kalau kita mengenal Tuhan yang benar, kita penuh sukacita. Ya, kasih kita luar biasa. Ya, kita akan jauh lebih baik. Karena apa? Tuhan itu pasti mengajarkan moral yang baik. Ya. Tuhan tidak menginginkan kita mati. Ya. Makanya akulah dia. Kalau kamu tidak mengakui bahwa dia, kamu mati dalam dosamu. Ya. Nah, itu sangat luar biasa ya. Jadi marilah ya, buka hati dan pikiran kita ya. Kesaksian Marisa ini bukan kebetulan gitu ya. Bukan kebetulan, ini untuk orang-orang yang benar-benar mau mencari Tuhan ya, dapat berkat dari ini semua. Terima kasih Marisa, luar biasa saksiannya. Tuhan Yesus berkati. Iya, kenapa aku kalau bersaksi pasti membawa firman Tuhan? Karena memang kita itu hidup bukan karena roti ya, bukan karena roti aja gitu. Kita hidup juga bukan karena roti aja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu luar biasa, bisa mengubah orang menjadi menjadi pribadi yang baik gitu, damai. Keselamatan itu penting teman-teman untuk kita manusia berdosa ini gitu. Makanya aku kalau bersaksi itu selalu membawa firman, karena kita itu hidup itu bukan karena roti saja, tetapi ya itu tadi firman Allah yang firman yang keluar dari mulut Allah itu Yesus Kristus gitu loh, kebenaran hanya di dalam Yesus. Jadi kalian harus mencarilah, jangan terdoktrin lah. Ini pesan aku sih Pak Bom buat mereka yang belum mengenal Tuhan. Ayo teman-teman, ayo bangkit, ayo cari kebenarannya. Ayo teman-teman, jangan kalian diam aja gitu. Keselamatan enggak ada di dalam siapapun gitu. Betul, amin. Begini Marisa, ada anak Tuhan yang punya penglihatan ya teman-teman ya. Ini Marisa ada dia bercahaya ya, di sekujur tubuhnya bercahaya. Tidak ada orang WA ini. Kelihatan Marisa wajahnya bercahaya ya. Amin. Tubuhnya ada bercahaya. Marisa terus ya dipakai. Jadi anak-anak Tuhan yang mau nanti melalui tim Solata tolong sampaikan Marisa juga ini oleh penginjilan, kalau mau bantu boleh ya, nanti hubungi kami aja. Kami nggak mau tampilkan rekening atas nama pribadi, jadi nanti kesannya tidak bagus. Nanti kalau mau kirim silakan ya Pak Lobo ya, begitu ya, melalui nanti untuk apa silakan ketik ya, seperti kemarin ya. Untuk ya Pak Lobo ya tolong silakan sampaikan untuk penginjilan, untuk pelayanan apa Marisa silakan. Jangan kita tampilkan nanti kami nggak mau seperti berbeda dengan channel sebelumnya ya. Nanti ada tuduhan tidak enak ya. Lebih baik kita dari hati saja. Bagus. Okay? Luar biasa. Baik. Luar biasa. Jadi semua teman-teman pencinta Solata BM2 dimanapun berada, ya Anda yang sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa, mungkin Anda tidak bisa pergi memberitakan firman Tuhan, menginjil, atau mengajari orang lain dengan firman Tuhan, maka ada orang-orang khusus yang Tuhan telah sediakan seperti hambanya Pak Bom, ya juga Pak Lidara, kemudian Pak Jeki Sembiring, Pak Raja Kafir, Pak Mordekai, ya, semuanya Pak Sang Penggugat, kemudian juga Marisa, Tuhan telah pilih dia dan tetapkan dia menjadi milik Tuhan. Nah ini pasti perlu dukungan doa yang luar biasa. Karena kuasa kegelapan kan tidak senang kita menjadi milik Tuhan. Dia mau bawa kita ke tempat yang gelap, bersama dia, menemani dia di neraka yang kekal abadi. Karena iblis tahu waktunya sudah singkat. Dia akan dihukum di dalam neraka. Ya, jadi makanya sebagai anak-anak Tuhan,
Anda yang bisa menyaksikan siaran ini, baik di Indonesia, baik juga di luar negeri, dimanapun di belahan bumi ini yang bisa menangkap siaran ini, kami himbau biar Anda yang tergerak hatinya untuk mendonasi pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan, baik juga Pak Slamet Riyadi, Pak Daeng Gasing, dan juga teman-teman yang lain semua, terutama hambanya juga Pak Bombom, biarlah Anda dengan ikhlas bisa memberi donasinya di nomor rekening yang sudah tercantum di bawah ini, di layar handphone Anda. Silakan Anda yang tergerak supaya semua pelayanan ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi penting sekali kita sebagai anak Tuhan untuk saling bergandengan tangan ya, supaya semua ini berjalan pada tempatnya, supaya berjalan di tempatnya, supaya bisa melakukan semua masing-masing yang Tuhan telah taruh di satu pundak kita untuk kita menjadi satu beban pelayanan supaya kita masing-masing berkarya. Ya, jadi kalau Anda mungkin sebagai seorang yang bekerja ya profesional, ya seorang yang mungkin bekerja di perusahaan-perusahaan, mungkin Anda tidak bisa pergi memberitakan firman Tuhan, seorang dokter, apalagi pengajar, mungkin tidak bisa pergi. Tapi Tuhan menempatkan orang-orang khusus yang bisa melayani, yang lebih punya waktu untuk bisa melayani. Jadi saya himbau semua teman-temannya dimanapun berada, ya mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk mendukung channel Solata BM2, karena di dalamnya banyak hamba-hamba Tuhan yang tergabung, supaya lewat channel ini firman Tuhan diberitakan dan kita sudah menyaksikan bagaimana banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang tadi tidak mengenal kebenaran, lewat siaran ini mereka mengenal. Juga ada orang-orang Kristen yang cuek-cuek saja, yang tidak mau belajar Alkitab. Sekarang dengan ada apologet, muncul anak-anak Tuhan mulai sekarang buka Alkitab. Ya, sebab Alkitab ini firman Tuhan yang hidup. Ya, kalau kita baca, kita berdoa, pasti dia berbicara. Ya, firman Tuhan hidup, dia bisa berbicara. Kalau firman Tuhan yang tidak bisa berbicara kepada kita, berarti itu bukan firman Tuhan dari Tuhan. Ya, karena Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kita, dia bisa pakai firman-Nya itu berbicara. Jadi, saya himbau semua, mari sekali lagi kita gandeng tangan dukung channel ini. Dan yang penting juga doa yang sungguh-sungguh, supaya Tuhan pakai semua hamba-hambanya untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Oke, selamat malam Rahma. Ini ada teman Pak Bombom, dia orang Muslim, orang Muslim yang baik, ya. Dia mau bertanya sama Marisa. Nanti Marisa tolong jelaskan ya. Tapi santai aja ya, santai aja ya. Oke, silakan. Selamat malam Pak Dani. Assalamualaikum. Shalom. Selamat malam Pak Bombom. Ya, malam-malam. Selamat malam juga Mbak Marisa. Ya, bidadari Selamat ini. malam Pak Dani. Sehat selalu Pak Dani. Alhamdulillah sehat walafiat sampai detik ini. Puasanya lancar Pak? Apa? Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Insya Allah Iya. lancar. Jaga kesehatan ya Pak. Ya, amin. Berbuka dengan yang manis-manis. Oke, tadi kan teman-teman telah memaparkan berdasarkan perspektifnya, ya kan? Itu waktunya hampir 1 jam ya. Tidak tahu sekarang ini saya juga sebelum bertanya kepada Mbak Marisa, saya juga ingin menyampaikan statement juga ya dari segi Islam dan universal. Tadi berbicara tentang kebenaran, kepastian kebenaran itu bisa diketahui saat kita mati. Itu sudah pasti. Secara universalnya, di dunia ini kita hanya berupaya dan berusaha untuk mendekati kebenaran ya sebagaimana yang diharapkan oleh setiap manusia. Nah, itu secara universalnya. Karena kalau kita ambil dari sudut pandang agama kita masing-masing, pasti kita akan mengklaim
agama kita lah yang paling benar, termasuk Islam. Islam lah agama yang paling benar. Juga di dalam kekristenan pasti orang jamaah ataupun umat Kristiani juga akan mengatakan dialah agama yang benar. Itu sudah pasti. Cuman yang menjadi persoalannya itu adalah bagaimana kita memilih jalan itu. Jalan ada dua, ke kiri dan ke kanan, atau ke surga ataupun neraka. Itu akhir daripada hidup kita di muka bumi ini. Maka untuk menentukan jalan mana yang kita pilih adalah barometer yang paling utama. Saya yakin di dalam kekristenan juga sama, barometernya adalah kejujuran. Itu adalah merupakan barometer untuk menentukan jalan yang kita pilih adalah jalan kebenaran. Kuncinya kejujuran. Ya. Dari agama Kristen. Pak Dhani, di sini bukan tausiah. Di sini bukan tausiah, bertanya aja langsung. Nanti kepanjangan. Silakan mau tanya aja, jangan bertausiah di sini. Silakan. Tadi teman-teman kan saya katakan tadi. Ini roomnya kita ini. Kalau Pak Dhani tamu bertanya saja. Kita nggak perlu tausiah Pak Dhani. Silakan Pak. Bagaimana Pak Bom? Apabila boleh saya lanjut? Setuju dengan Pak Lidara. Saya setuju. Lanjut aja. Nggak usah Pertanyaannya bertausiah. mungkin Pak Dhani, Pertanyaannya lanjut. kenapa Langsung. gitu aku milih Ya, tanya, ya. memilih Tuhan Yesus gitu. Ya. Langsung coba Sedangkan tanya. dari pemikiran Pak Dhani, Islam adalah agama yang benar gitu kan? Ya, makanya saya katakan Oke. tadi, saya sampaikan secara universal. Setiap umat ataupun setiap agama pasti mengklaim. Ya. Ya pertanyaannya Pak Oke. Dhani, apa yang mau ditanya Pak Dhani? Tadi teman-teman sudah menyampaikan, memaparkan. Iya, nggak perlu paparan Pak Dhani di Oke. sini. Silakan tanya aja. Bolehkah kami juga memaparkan sedikit saja? Nggak perlu Pak Dhani. Yaudah gini, Langsung tanya intinya aja. gini. Semua orang itu berhak memilih agamanya dan semua orang itu mengklaim bahwa agamanya yang paling benar. Saya juga dulunya seorang muslim Pak Dhani. Saya juga pola pikir saya seperti Pak Dhani, bahwa agama saya lah yang paling benar, agama saya lah yang paling sempurna, ya. Nah, Karena itu yang mau saya sampaikan. iya, tetapi Pak Dhani, karena saya mengalami Tuhan, siapa yang dapat membantah? Enggak. Iya, saya sudah mendengar pemaparan Mbak Marisa. Dari awal saya dengar. Kalau kita mengklaim orang Buddha aja, dia mengklaim agamanya yang benar. Makanya saya Seperti itu, katakan. tetapi yang jadi saya pertanyaannya di sini, sudah saya mengalami Sebentar Tuhan. Pak Dhani lagi dijawab. Jadi sebentar, silakan. Orang Aisyah. itu bersaksi karena dia mengalami Tuhan Pak Dhani. Saya kalau nggak mengalami Tuhan, nggak mungkin saya menjadi Kalau saya seorang pengikut diperlakukan tidak Kristus. adil, Pak Bom, saya keluar aja. Ya kan, Iya. karena ini bulan puasa. Ini Ya, lagi ya, dijawab Pak Dhani. Kayak begini, Saya Pak Dhani. belum bertanya, kok dijawab Oh, ya. saya mau ditanya. Oke, silakan. Sekarang Pak Dhani bertanya. Udah bebas. Bertanya sekarang. Ya, makanya saya katakan sebelum saya bertanya, tadi saya memaparkan yang perlu saya tegaskan, Islam tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan Islam berdasarkan perspektif Islam. Itu pertanyaan saya. Tadi kita sudah bicara tentang kejujuran ya. Itu adalah barometer untuk menentukan jalan hidup kita. Kalau kita sudah dusta, otomatis kan kita sudah mengikuti pengaruh iblis. Bagaimana tanggapan Mbak Marisa? Silakan dijawab. Oke. Karena saya sangat mengasihi Tuhan. Tuhan juga membenci yang namanya sakti dusta ya Pak ya. Karena saya bersaksi di sini atas apa yang saya alami. Kenapa saya mengenal Tuhan Yesus? Karena memang saya mengalami Tuhan. Mungkin orang lain tidak percaya ataupun terserah mereka berpikir seperti apa. Yang jelas di sini saya kenapa bersaksi untuk memuliakan nama Tuhan karena saya mengalami Tuhan. Karena kisah para rasul pasal 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya. Dan saya juga membaca
firman Tuhan pada Yohanes pasal 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, kata Tuhan Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Manusia itu semua pasti mencari kebenaran pada ini. Saya juga dulunya Islam. Kenapa saya memilih Kristus? Karena saya mengalami Tuhan, dan Tuhan memilih saya, bukan saya memilih Tuhan. Tuhan memilih saya dan sekarang saya mengikut Tuhan. Itu kan berarti ada hubungan ada pengalaman gitu. Kita nggak bisa memaksakan. Aku juga dulu seorang Islam. Aku juga mengklaim bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Al-Quran adalah penyempurna. Hanya saja di sini perbedaannya, Yesus hadir dalam hidup saya pada ini. Jadi saya mencari siapa sih Tuhan Yesus gitu loh. Bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yesus juga berfirman pada Matius pasal 28 ayat 18-20. Karena saya bertobat, karena saya membaca firman itu pada ini. Karena Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu firman yang membuat saya bertobat. Berarti secara tidak langsung Tuhan menjamah saya. Gitu loh. Tuhan menunjukkan bahwa saya ini. Oke. Saya bertanya kepada Mbak Marisa. Mbak Marisa cukup cukup elegan menyampaikan ayat-ayat di dalam Alkitab. Sekarang saya tanya, karena Mbak Marisa asalnya, katanya dari Islam, saya ingin tahu bagaimana hukum-hukum di dalam Islam yang Mbak Marisa ketahui. Kalau memang Mbak benar-benar dari Aduh Pak, Islam. maaf ya sebelumnya. Kalau itu udah saya tutup bungkus sudah. Jadi saya nggak mau membahas agama lama saya gitu loh. Jadi saya sekarang sudah fokus kepada Tuhan saya gitu. Karena Tuhan berfirman, jangan menyembah Allah lain ya. Haleluya. Jadi aku udah nggak mau membuka buku lama lagi itu pada ini. Bukannya aku menghargai agama lama saya karena itu ada agama keturunan saya, tetapi saya di sini bolehlah memilih jalan saya, jalan kepada mengikut Tuhan Yesus. Karena bagi saya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau ada orang katanya kamu Islam, coba deh kamu ini rukun Islam ada berapa, rukun iman ada berapa? Ya udah kalian jalani aja. Saya menghargai keyakinan kalian. Toh sekarang saya sudah menjadi pengikut Kristus, Tuhan Yesus di Alkitab nggak pernah naik haji, misal sholat, kan nggak pernah. Kita mengikuti Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Jadi udah berbeda udah berbeda keyakinan, ya udah gitu, kita saling menghargai aja. Oke, saya mau tanya kembali. Mbak Marisa sekarang sudah mengikuti ajaran Yesus. Ajaran Yesus yang Mbak Marisa lakoni, kerjakan, apa yang menjadi tuntunan daripada Yesus itu kepada Mbak Marisa? Silakan jawab. Mengasihi, ya, mengikuti setiap ajarannya itu pada ini. Apa sih yang begini sebentar, saya lebih fokus. Pertanyaan saya adalah tuntunan. Tuntunan itu artinya ada gerak dan sikap, bukan keterangan yang disampaikan Yesus. Jadi ada gerak yang harus menjadi panutan. Jadi tauladan Mbak Marisa sebagaimana yang Yesus lakukan. Apa yang Mbak Marisa lakukan sebagaimana yang Yesus lakukan. Silakan jawab. Sebagaimana yang Yesus lakukan itu sangat luar biasa ya Pak. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ya Pak ya. Di situ saya nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Paham nggak maksud saya? Di situ. Coba dengar dulu pertanyaan saya. Kalau Mbak Marisa mengatakan Yesus itu kan yang diteladani, menggantungkan diri, apakah Mbak Marisa menggantungkan diri? Kan tidak. Justru Yesus datang ke dunia mati di atas kayu salib. Muhammad kawin 9 orang, apa Dani kawin 9 orang? Santai, diam dulu. Tunggu. Pak Dani, gimana Yesus menggantungkan diri? Tidak, maksudnya digantung. Udah digantung orang gantung. Biarin aja. Sabar. Tapi Bapak, maaf ya, kalau Bapak ngomong yang seperti itu pasti jadi perdebatan. Maksudnya jangan inilah, kalau nggak suka jangan sampai begitu nyinggungnya Pak. Saya akan bertanya, silakan dijawab, boleh tidak juga nggak masalah. Nggak gini Pak Bambam, sebentar Pak. Pak Dani kalau bertanya jangan seperti itu. Tanyanya mengikuti nggak Yesus disalib, bukan menggantungkan. Kalau saya bilang Pak Dani ngikut nggak Muhammad cebok pakai 3 batu,
tokainya. Hah? Iya, Jangan iya. kurang ajar, Dani. Jawab Kalau apa saya tanya tetap yang mengikuti benar. palidoran. Tanya, Apabila saya tidak punya jawab, air, saya tanya, menggunakan Salah tubuh ngomong air. ya. Dani, tanya yang benar. Apakah mengikuti Yesus disalib? Apa itu yang benar, Dani? Jangan kurang ajar. Silakan, Dani. Iya, Oke. apakah Mbak Marisa mengikuti Sebentar, Yesus sebentar. yang disalib? Oke, kalau Sebentar, memang sebentar. tidak dikatakan itu. Oke, tadi Mbak Dani salah jawab aja. Nanti kalau Marisa nggak bisa jawab secara Muslim, nanti di sini kan ada Rahma, orang mantan MPK ya. Nanti dia jawab secara Musliman, nanti Rahma dengan Marisa yang jawab ya, Mbak Dani secara Muslim ya. Karena Rahma kan tahu Marisa, Marisa tahu dia Rahma ya. Nanti jawab secara Muslim ya. Kalau Rahma kan bisa ya. Lebih kolaborasi. Oke, silakan Mbak Dani. Oke, mumpung Rahma Oke. sudah ada. Tadi Silakan. saya sudah bertanya kepada Mbak Marisa ya kan. Terserah Mbak Marisa menjawab atau tidak. Saya tidak pernah memaksa ya. Sekali lagi, saya tidak pernah memaksakan kehendak untuk Anda menjawab. Makanya kalau Anda tadi membuat statement, membuat pernyataan bahwasanya Anda mengikuti ajaran Yesus. Makanya saya tanya, ajaran yang mana, tuntunan yang mana yang Anda ikuti daripada perilaku Yesus? Itu yang saya tanya. Tapi kalau tidak menjawab juga nggak masalah. Kalau tidak menjawab, saya akan bertanya kepada Mbak Rahmah yang katanya orang MTQ. Ya, Kalau kita bantu jawab, kalau kita bantu jawab boleh nggak? boleh, Kalau boleh, kita boleh. bantu jawab boleh nggak? Begini, King Dede. Boleh ya? King Dede. Oke. Saya komen Silakan, sedikit. Mordeka sebentar. yang jawab. Silakan. Oke. Ya. Dani sebenarnya tidak memperhatikan baik-baik. Pada saat kesaksian Mbak Marisa, dia sudah secara gamblang ya, dia mengikuti Yesus itu bagaimana. Udah gamblang sebenarnya, cuma Dani ini tidak mengikuti kesaksiannya atau bagaimana, atau memang tidak mau mendengar. Ya, banyak kesaksian tadi bagaimana teladan Yesus yang harus diikuti, yang dia ikuti, saling mengasihi, ya, bahwa kebenaran itu aja ada dalam Yesus sehingga dia percaya pada Yesus. Banyak sekali sebenarnya dari kesaksiannya itu, ya. Hanya membuang apa katanya Pak Bom peribahasa itu, Pak Bom, anjing Mutiara kepada mulut babi, anjing kembali pada muntahnya, hanya babi yang sudah dibandikan kembali ke kubangannya. kumbangannya, ya. Jadi tapi jangan putus asa Mbak Marisa, ya, kebenaran jangan bosan-bosan disampaikan. Silakan dilanjut. Saya menanggapi lagi sedikit Pak Bom, sedikit. Sehubungan dengan pernyataan Bang Dani tadi ya, bahwa kebenaran itu akan kita ketahui pada saat kita mati. Dan itu berlaku universal. Ya. Tapi saya ingin mengatakan begini Bang Dani, dalam kekristenan, kebenaran itulah yang akan menyelamatkan kita. Bagaimana kalau semasa hidup kita tidak tahu suatu kebenaran, kita bisa selamat? Ya. Akulah jalan. Ya. Kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melihat aku. Artinya apa? Kebenaran semasa hidup sangat penting kita ketahui supaya kita selamat. Bukan nanti kita mati baru kita mau tahu itu kebenaran. Jadi selama hidup kita ini makanya kita hidup dalam gelap. Meraba-raba. Benar nggak ya? Salah nggak ya? Benar nggak ya? Artinya kita ini meraba-raba. Makanya tidak salah Yesus mengatakan, ya, bahwa kita ini terang dunia. Ya, jangan hidup seperti orang gelap. Ya. Nah, inilah cerminan dari Bang Dani. Gelap. Tadi kan sudah saya katakan, Pak. Gelap Bang Dani. Jangan meraba-raba. Tahu dulu kebenaran baru kamu selamat. Jangan nanti sudah mati baru mau tahu. Terlambat sudah. Lanjut yang lain. Terima kasih. Oke, gini ya. Saya sedikit aja menanggapi. Sabar, Marwan, sabar. Nggak usah dulu. Satu-satu, nggak usah. Ya, 1 menit aja ya Pak Bom ya. Ini Ya, jam. Mbak Dani tanggapi silakan. Habis Mbak Dani, Marisa atau Rahma? Enggak menanggapi apa yang dikatakan Pak Mordecai supaya Oke, baik. Siap. Oke. abu-abu. Oke, Saya santai, katakan ya itu secara universal setelah kita mati. Tetapi secara agama mungkin saya katakan di dalam segi agama Kristen dialah yang paling benar. Di dalam Islam dia juga yang paling benar sesuai dengan ajarannya. Maka bukan itu yang kita benturkan. Tetapi yang saya ingin ambil kedua-duanya ini yang merasa dan mengklaim kebenaran ada pada agama ini, maka kuncinya adalah
kejujuran di dalam memilih suatu jalan. Kejujuran itu. Agama Islam mengutamakan kejujuran, as-siddiq. Di dalam kekristenan juga mengajarkan kejujuran sebagaimana pasal Yohanes 8 pasal 44. Nah, itu juga. Baik. Tetap mengutamakan kejujuran. Makanya Biarkan dulu, Pak Lidara. Biarkan aja, Pak Lidara. Biarkan aja. itu ya. Saya tanggapi dulu. Dani selalu membawa kejujuran. Pak Bambam tolong share screen. Kejujuran itu berarti tidak berbohong. Kejujuran itu tidak dusta. Pak Bambam tolong share screen. Biar Pak Dani selalu membawa ini. Kita mau tahu dia manusia jujur apa Kita enggak. membawa kejujuran ini, Pak Bambam. Silakan Pak Bambam di share screen. Oke. Makanya Pak Dani, karena saya mengalami Tuhan gitu. Sabar ribet. Enggak. Karena saya mengalami Tuhan. Kita Ya, membawa sebentar, kejujuran Mbak itu nggak Marisa. boleh. Mbak Marisa, Pak Dani, Tegakkan kejujuran di muka bumi ini lah. Dani, kamu baca itu. 3 kebohongan yang diperbolehkan Islam, salah satunya kepada istri. Baik, kita baca seterusnya. Dani ini terlalu dia ini justru pendusta. Dia inilah pengikut iblis. Baca. Nah, kok nyerang pribadi? Nggak ada, bukan yang pribadi. Silakan baca. Hai. Wah, kok tak nyerang Baca. pribadi? Gimana ini? Hukum Nah, berbohong jangan. dalam Islam Ya, silakan baca. dosa besar dan Ah. aduh nggak kelihatan. Oh, nggak apa-apa. Tanda orang munafik. Ya. Sebentar, saya besarkan. Yang mana ini? Yang mana ini? Ini Yang baca. kuning ya. Baca, iya. Baca. Lengkong ya, lengkong. Dari atas. Lengkong. Sedikitnya ada 3 kebohongan yang dibolehkan Islam, salah satunya kepada istri, namun dalam konteks tertentu. Ada hukum berbohong dalam Islam, dan ada 3 hal yang tidak termasuk dusta yang diharamkan dalam Islam. Hal tersebut telah disampaikan Rasulullah SAW dalam sejumlah riwayat. Ya, salah satu riwayat adalah sebagaimana dijelaskan dalam laman Islam web. Rasulullah SAW bersabda, Baca. kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Terus. Masih terus Apa itu? dijabarkan. Ini Mas. Dijelaskan bahwa kebohongan hanya diperbolehkan dalam 3 hal tersebut. Pertama, berbohong dalam peperangan. Kita lihat seterusnya. Apa yang dikatakan? Biar Dani ini paham dia. Ya. Udah paham udah dari Iya, sebentar biar dijawabkan. Biar dijawab. Yang jawab bukan kita. Ya, di sini silakan. Nabi mengatakan yaitu perang adalah tipu daya. Kedua, berbohong suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Bagaimana hukum berbohong kepada istri? Berbohong kepada istri dibolehkan dalam konteks tertentu untuk meraih kebahagiaan atau menghindari keburukan. Ketiga, dengan mengatakan kebohongan di antara orang yang bertikai. Terus. Namun pada akhirnya akan menghilangkan perpecahan dan menyatukan keduanya. Dalam kitabnya Al-Adab Al-Kubro, Ibnu Muflih mengatakan, Sebentar, kita lanjut dulu. Tarik terus. Kalau perlu ditambah-tambahin. Santai, Dani santai. Namanya Silakan. Saya bro dari Silakan Mbak Marisa. dan diharam Ya, saya kan belum dan berapa diharamkan lama. berdusta. Berapa menit lah saya ngomong kan enggak berapa lama. Ya ini kesulitan. Dan diharamkan berdusta di luar 3 perkara tersebut, yaitu islah perang dan istri. Lantas apa ketentuannya berbohong yang diperbolehkan? Dikutip dari Republika, Ibnu Al-Jauzi menjelaskan sebagai berikut. Ketentuannya adalah setiap tujuan yang mulia yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan berdusta, maka hal itu dibolehkan selama perkaranya. Sebentar. Okay. Ya, silakan. Cari lagi. Tergolong boleh, jika wajib hukumnya juga bisa wajib. Wajib. Ini Oke. ini Marisa ini Jelas. kalau orang bentar Pak. Jelas Marisa siap, ini- Pak. Sebentar, Pak Pak Bambang. Lidara. Jelas. Bentar ya, Ya. Pak. Bentar. Iya. Ya. Begini, tadi kan Pak Dani mungkin meragukan Marisa ini dulu Muslim ya.
Kalau saya lihat Marisa ini bicaranya dalam bahasa sebut-sebut nama Nabi, Ibnu Al-Jauzi enak Iya. sekali, lidahnya udah Iya. biasa ya. Ihdina syiratal mustaqim. Kita dengar. Tunjukkanlah aku jalan yang lurus. Ini Yesus Kristus Pak jawabannya, Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi begini, Pak Bom Bom, maksudnya saya cuma mau menjelaskan, Dani kemanapun dia masuk, oh jangan berdusta. Dalam arti kata dibalik dari omongannya dia, ini kita Alkitab berdusta. Orang Kristen berdusta. Hei Dani, baca. Oh, siapa Nabi- bilang kita Nabi- berdusta? Aduh, kok Nabimu, framing lagi. sebentar. Nabimu dan Allahmu sendiri adalah